Dari izin Pak sebentar, kami dari Cikiti Angkatan 7 dari SMK 1 Sukun berencana untuk melakukan diskusi dengan Bapak berkenaan dengan langkah atau sikap Bapak dalam menentukan sebuah keputusan di sekolah. Tentu saja keputusan nanti yang Bapak ambil memberi dampak baik, dampak positif bagi murid atau guru atau warga di SMK atau di sekolah Bapak. Baik Pak, jadi mungkin saya akan membuka berkenaan dengan kegiatan siswa kita di sekolah Pak. Sama-sama kita pahami bahwa di SMK itu di akhir semester atau di kelas 3 atau di semester 4 kelas 2 siswa kita akan berangkat prakerin Pak. Jadi di sekolah Bapak itu berangkat prakerin di semester berapa Pak? Kebetulan di SMK Negeri 1 Srimedon, siswa yang akan kita berangkatkan prakerin itu siswa kelas 3 atau di semester 5-nya. Oh, semester 5. Masuk semester 5. Ya, di awal Pak ya. Di awal semester. Jadi biasanya kan anak-anak yang berangkat prakerin itu ada pembiayaan Pak. Ya. Jadi itu seperti apa Pak? Dimanapun kegiatan ya tetap masih ada terlibat pendanaan itu. Iya. Yang jelasnya sebelum kita berangkatkan siswa kita dudukkan dulu dengan wali murid. Kita buat rapat. Dalam rapat itu kita libatkan ketua jurusan masing-masing. Kemudian ketua jurusan itu memaparkan teknis pelaksanaan prakerin. Iya Pak. Berapa tempat yang akan kita tuju, kemudian lokasinya apakah di luar daerah atau dalam daerah, kemudian satu lagi berapa kos yang dibebankan kepada siswa, karena beda tempat beda kos yang dikeluarkan. Makin dekat berarti makin sedikit pengeluarannya, karena beban itu sebenarnya berpulang kepada siswa. Ya. Itu intinya. Jadi setelah rapat biasanya anak-anak atau siswa kita, misal nih yang berangkat prakerin dari sejumlah misal ada 60 siswa. Ya. Kesepakatannya untuk pembiayaannya misal nih sudah dikalkulasikan oleh pihak sekolah per siswa itu sekitar 350.000 misal. Ya. Nah, jadi kan biasanya Pak di akhir atau pada saat mau berangkat prakerin, anak kita ada juga yang belum melunasi. Nah, jadi sehingga secara prosedur belum boleh diberangkatkan karena belum bisa melunasi pembiayaan prakerin. Nah, kira-kira Pak dalam menentukan atau mengambil sikap keputusan Bapak terhadap anak yang belum lunas itu seperti apa Pak? Karena di satu sisi dia itu untuk prakerin itu kebutuhan dia karena harus mengikuti pelajaran karena merupakan bagian dari pelajaran produktif. Tetapi di sisi lain dia juga harus bertanggung jawab untuk melunasi pembiayaan itu. Nah, sehingga ini memunculkan dilema Pak dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus ini ya Pak, yang mengandung dilema mengambil satu kebijakan yang memang agak berat gitu Pak. Bagaimana Pak? Yang perlu kita ketahui bahwa prakerin atau PKL itu wajib. Ya. Itu yang perlu kita ketahui. Soal pelaksanaannya seperti yang saya katakan tadi, itu bisa jadi di semester 4 atau semester 5. Soal masalah finansial, ketika memang berangkat, ya mau nggak mau masalah finansial kadang-kadang menjadi kendala. Tetapi jangan
gara-gara finansial kegiatan prakerja ini pun ditiadakan, tidak boleh karena itu sifatnya wajib. Cara yang kami tempuh apabila karena memang dalam 60 kita misalkan siswa yang keluar itu kan ada problematika masing-masing dari sisi ekonomi. Kita tidak bisa menyamaratakan siswa ini mampu semua, enggak. Kalau siswa yang tidak mampu, biasanya kan terkendala di sini. Sikap yang kami ambil, PKL tetap kita jalankan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Masalah uang itu bisa dicicil sampai pada saat begitu beliau selesai, uang yang sudah ditentukan misalnya 500 atau berapa 400 itu terpenuhi semua. Yang jelas PKL yang ditentukan di bulan atau di semester 4 atau semester 5 berjalan serentak sekalian dengan kawan-kawan yang lain. Jadi itu sikap kita. Ya. Berarti Pak, maksudnya pembiayaannya dicicil, siswa berangkat dan berangkatkan baik. Nah jadi yang selama ini Pak, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema seperti ini Pak? Tantangannya ya karena pertama sekolah yang saya jabat sekarang merupakan sekolah di pedalaman. Ya. Kita tahulah orang di pedalaman itu rata-rata ekonomi menengah ke bawah. Ya. Kita harus pahami ketika memang sudah ada kesepakatan yang sudah kita bangun, kalaupun agak terlambat dalam hal pengumpulan hasil kesepakatan dalam hal pengajian, ya itu kita harus kita maklumi karena kita pun tidak bisa mengatakan. Jadi yang jelas tantangannya di situ. Tantangannya ya keterlambatan dalam setiap mengumpulkan khususnya dalam hal finansial. Ya. Itu tantangan. Jadi dalam hal penanganan atau pengambilan keputusan yang mengandung nilai dilema, maksudnya misalkan apakah Bapak menyelesaikan di waktu itu atau membutuhkan tenggang waktu atau durasi waktu 1-2 hari, 1-2 minggu gitu dalam mengambil satu keputusan Pak? Atau ada hal-hal lain yang memang selain dari kasus prakerja ini yang intinya yang memerlukan durasi waktu yang relatif lama untuk mengambil keputusan? Kalau permasalahan di luar finansial biasanya keputusan banyak pertimbangan yang kita lakukan. Kita nggak bisa menentukan dalam satu hari itu, dalam waktu 2 atau 3 hari. Apalagi kalau menyangkut kenakalan siswa itu kan tidak bisa kita serta-merta itu. Tapi ada pertimbangan lain mungkin perlu kita pertimbangkan. Begitu juga yang tadi masalah prakerja. Masalah keuangan siswa itu pun tidak bisa kita asal mengambil atau mengatakan boleh. Jadi itulah pertimbangannya yang kita lakukan. Memang itu dilema, tetapi apapun cerita kita sebagai pemimpin di sekolah kita harus melihat lebih jeli dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi pada saat pengambilan keputusan prinsip coaching itu diutamakan juga Pak ya? Ya oke Pak. Nah jadi selama ini faktor-faktor yang mendukung atau yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema ini apa Pak? Yang sehingga ini menjadi pembantu atau jadi apa istilahnya mempermudah Bapak dalam menyikapi hal ini? Yang membuat kita agak mudah itu salah satunya yang bersangkutan dan juga keluarganya itu kooperatif, jadi mudah kita cari solusi bersama. Jadi tidak pada saat ada masalah kita undang dan yang bersangkutan itu bukan tidak datang dan pada saat datang itu mereka mengeluarkan apa yang menjadi mereka. Makanya selama ini alhamdulillah itu menjadi satu nilai positif bagi kami bahwa mereka itu walaupun ada kendala tetapi tetap kooperatif. Jadi setiap pengambilan keputusan itu kooperatif ya. Nah, jadi sebelum menentukan keputusan juga harus secara kolaboratif, penanganannya secara kooperatif, secara bersama-sama. Baik Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan,
pembelajaran dari tiap-tiap keputusan yang Bapak ambil itu atau pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini bagaimana Pak? Dari misalkan nih kasus pertama keputusan yang Bapak ambil seperti ini, jadi kan ada pengalaman tersendiri Pak. Begitu juga di kasus lain. Jadi pengalaman Bapak yang selama ini mungkin dalam menangani kasus dilema 1, 2, dan 3 itu seperti apa Pak? Dari tadi yang saya jelaskan ada dua permasalahan. Permasalahan pertama mungkin dari saya sampaikan Ya, betul. bahwa dalam saya ambil keputusan ada memudahkan atau memperlunak persyaratan yang diperlukan itulah dengan cara kita sendiri. Artinya kita mendalami apa permasalahan di siswa dan keluarganya sendiri. Tetapi dengan bunga dan kendala itu program yang kita sudah jalankan penjelasan pun tidak terlambat. Jadi kita jalan program siswa yang bermasalah pun bisa kita tangani pelan-pelan. Artinya tidak langsung tidak. Itu yang masalah kenakalan siswa. Itu juga kita duduk dulu dengan guru di kelas, kita libatkan guru BK dan sebagainya, baru nanti kita panggil orang tua. Jadi kalau seperti itu kita lakukan, kayaknya permasalahan apapun yang terjadi di sekolah itu gampang kita. Insya Allah selama ini tidak ada. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi diskusi kita pada hari ini memiliki nilai yang sangat baik. Dan apalagi kami sebagai CJP calon guru penggerak, mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan jadi motivasi dan satu literatur bagi kami dalam hal pengambilan keputusan. Pada dasarnya keputusan yang diambil seperti yang Bapak sampaikan adalah tidak merugikan orang lain, secara bersama-sama, secara bertanggung jawab, dan kita juga harus memiliki nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan, sehingga hasilnya nanti akan memberi dampak baik bagi orang lain dan tentu saja akan menguntungkan bagi si anak dan guru atau orang yang terlibat dalam kasus ini. Jadi terima kasih Pak atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan dan doa Bapak kami selesai dengan baik Pak ya. Semoga sukses. Oke, terima kasih Pak. Izin Pak sebentar, kami dari SMK Gatot Sukun, CGP Angkatan 7. Jadi kami melakukan wawancara dengan Bapak karena ini merupakan salah satu tugas kami di pendidikan calon guru penggerak yang berkenaan dengan pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan Pak. Jadi saya Pak ingin melakukan diskusi yang berkenaan dengan penanganan kasus-kasus dilema selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMK Mubarak Pak. Seperti apa? Baik. Oke, jadi mungkin kalau masalah yang bersifat dengan dilema ya, dilema etika atau apalah ya, mungkin ada itu lebih cenderung ke penanganan siswa di mana ada siswa yang tidak rajin ke sekolah, kita dihadapkan untuk harus bisa naik kelas. Itu yang jadi masalah itu. Seperti tadi, kami butuh waktu karena kita harus betul-betul melihat baiknya anak tersebut. Jadi kalau hanya sepintas dia tidak sekolah, kita putuskan dia tidak naik kelas, saya rasa tidak adil Pak. Jadi kita butuh waktu untuk kasus ini. Mungkin kalau kasus-kasus yang lain yang sifatnya tidak tendensius, mungkin tidak akan mengakibatkan efek di belakang hari, mungkin kita bisa putuskan langsung pada waktu itu dengan mengkaji nilai-nilai dari kebenaran. Kalau emang itu benar mutlak, ya harus benar. Jadi intinya kita tidak sepihak Pak. Tidak Sepihak, tapi harus melihat sisi positifnya. Jadi jangan nanti berdampak negatif dari keputusan yang kita ambil. Nah, baik Pak. Jadi Bapak selama
jadi kepala sekolah tentu saja banyak hal-hal lain atau kasus-kasus dilema lain yang Bapak alami sehingga melahirkan satu keputusan gitu Pak. Jadi dalam menyikapi atau cara Bapak mempermudah dalam mengambil keputusan itu hal-hal apa Pak? Kira-kira yang memang memudahkan Bapak untuk mengambil keputusan gitu? Kalau saya lebih sering itu berdiskusi Pak, dengan dengan melibatkan banyak komponen di situ. Bisa wali kelas, bisa orang tua, bisa wakil-wakil, supaya terjadinya sebuah kolaborasi yang betul-betul kolaboratif, betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan, sehingga kita kasih dispensasi untuk 2 hari bekerja, kemudian 4 hari untuk sekolah. Jadi yang tantangan Bapak dalam keputusan ini Pak seperti apa? Nah, tantangan itu terutama dari para dewan guru yang mengajar itu sangat besar. Kadang kesepahaman kita itu kan berbeda. Ya. Jadi kesepahaman kita dengan bagaimana sifat dasar seorang pendidik itu yang kita tuju adalah anaknya harus bisa belajar dan bisa sukses, tidak boleh tinggal proses. Jadi yang menjadi tantangan mungkin di situ, di saat kita mengajak para dewan gurunya atau guru-guru si anak tadi itu bisa mengerti dan bisa membantu tujuan dari pendidikan sekolah, pendidikan yang kita jalankan di sekolah. Dan dalam seperti penjelasan Bapak tadi, dengan dalam mengambil keputusan ini apakah memerlukan waktu atau memang misalkan anak nih masalahnya dia sudah terpetakan atau sudah dapat kasusnya dia jarang sekolah sehingga harus mengambil keputusan. Keputusannya apakah clear dia? Itu tepat. Jadi tidak ada yang dirugikan. Kalau menurut saya itu utamakan diskusi dan berkolaborasi. Gitu. Baik Pak. Jadi intinya adalah setiap keputusan yang diambil ini harus dilihat kasusnya secara menyeluruh, artinya melibatkan orang lain untuk mendapat informasi-informasi itu Pak ya. Nah, setelah itu kita duduk bersama untuk mengambil satu keputusan sehingga keputusan itu berdasarkan kesepakatan secara kolaborasi kita ya Pak ya. Baik Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan dalam penanganan beberapa kasus di sekolah, kan itu Pak ada pengalaman, ada pembelajaran yang bisa Bapak ambil gitu Pak kan. Nah kira-kira Pak yang selama ini dari keputusan yang Bapak ambil itu pengalaman apa Pak yang Bapak rasakan dan pengalaman itu bisa Bapak share ke kami gitu Pak? Siap Pak, siap. Perlu kita ingat, perlu kita sikapi, dan perlu kita ketahui bahwa apabila sebuah kebenaran itu mutlak atau kebenaran mutlak itu tidak akan pernah berubah dan tidak boleh didominasi oleh namanya suara terbanyak, karena itu murni kebenaran. Tapi kalau yang namanya kebenaran yang bijaksana, artinya itu bukan kebenaran mutlak, itu harus dikoordinasi, harus dikolaborasi dan harus didiskusikan supaya terjadi keputusan-keputusan yang bijak. Itu kan mereka. Baik Pak, terima kasih tentunya luar biasa diskusi kita pada hari ini Pak. Mudah-mudahan apalagi kami Pak di PJP tentu saja merupakan pengalaman baru bagi kami dalam menangani atau menyikapi dari masalah yang muncul. Mudah-mudahan dari diskusi kita pada hari ini memberi hal baik bagi saya pribadi dan insya Allah juga memberi dampak positif bagi rekan-rekan atau siswa kami di sekolah nanti Pak. Baik Pak, terima kasih juga saya sudah dikasih waktu ya untuk diwawancarai. Sukses terus Pak, semangat untuk bisa berjuang di modul-modul berikutnya. Terima kasih Pak.